Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan debat dengan tema pedagang kaki lima. Saya, Sophie, akan bertugas sebagai moderator dalam debat hari ini. Dan kedua tim, yaitu tim pro dan kontra. Sebelumnya silakan perkenalkan masing-masing. Nama saya Cinta Andriana, saya pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Gaisa Nawal Faiza dari pembicara 2 dari tim. Perkenalkan, nama saya Abdul Usmana, pembicara 1 dari tim kontra. Saya Raisa Jahra, pembicara 2 dari tim. Sebelum memulai debat, izinkan saya menjelaskan aturan. Yang pertama, setiap tim akan mendapatkan kesempatan menyampaikan argumen pembuka selama 30 detik. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan sesi saling tanggap dan sanggah. Yang ketiga, waktu akan dijaga oleh moderator dan semua peserta dimohon saling menghargai pendapat satu sama lain. Baik, kita mulai dari tim pro. Silakan sampaikan argumen pembuka kalian dalam waktu 30 detik. Menurut saya, pedagang kaki lima di jalan protokol justru membantu masyarakat karena mereka menyediakan barang dengan harga terjangkau. Selain itu, mereka juga butuh tempat untuk mencari nafkah. Terima kasih tim pro. Berikutnya kami persilakan tim kontra untuk menyampaikan argumen Selamat pembuka. siang para hadirin dan rekan-rekan debat yang terhormat. Kami dari pihak kontra berpendapat bahwa pemerintah tidak seharusnya memindahkan pedagang kaki lima pada lokasi lain begitu saja. PKL bukan hanya sekedar pedagang, melainkan mereka adalah penggerak ekonomi rakyat kecil yang menopang kehidupan banyak keluarga. Memindahkan mereka tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa solusi yang manusiawi sama saja dengan merampas mata pencaharian mereka. Selain itu, kami percaya bahwa keberadaan PKL tidak selalu identik dengan gangguan keindahan kota atau lalu lintas. Seringkali masalah justru terletak pada kurangnya pengaturan yang adil dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, kami menolak relokasi sepihak dan lebih mendukung solusi yang berorientasi pada dialog, pendataan, dan pemberdayaan PKL demi kesejahteraan bersama. Baik, terima kasih kepada kedua tim telah memberikan argumen pembuka. Selanjutnya langsung ke pertanyaan sesi pertama. Yang pertama, apakah sebaiknya pemerintah tetap memindahkan PKL atau pedagang kaki lima ke lokasi lain meskipun banyak pedagang yang menolak? Silakan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 15 menit. Pemerintah tetap sebaiknya memindahkan PKL ke lokasi yang telah direncanakan demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan publik. Meskipun ada penolakan, langkah ini penting agar ruang publik tidak semerawut dan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan kendaraan, bisa beraktivitas dengan lancar. Yang penting, pemindahan dilakukan secara manusiawi dengan sosialisasi fasilitas memadai dan dukungan usaha agar penghasilan pedagang tidak turun. Dan silakan untuk tim kontra untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam waktu 30 detik. Kami, pemerintah tidak seharusnya memindahkan PKL ke lokasi yang lain begitu saja. Apalagi jika banyak pedagang yang menolak. PKL merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat kecil dan seringkali menjadi mata pencaharian utama bagi keluarga mereka. Memindahkan mereka ke tempat baru yang mungkin tidak strategis bisa berpotensi mematikan usaha mereka. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek kesejahteraan pedagang dan mencari solusi yang lebih manusiawi, seperti membuat fasilitas yang memadai di lokasi yang sama atau menyelesaikan kebijakan agar PKL tetap bisa berdagang tanpa menimbulkan kemacetan. Terima kasih kedua tim telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah keberadaan PKL benar-benar mengganggu keindahan kota dan lalu lintas? Terima kasih. Untuk tim kontra silakan jawab pertanyaan dalam waktu 30 Kami menit. tidak setuju bahwa keberadaan PKL sebenarnya mengganggu keindahan kota dan lalu lintas. Justru, PKL menambah warna kehidupan kota dan mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Masalah kemacetan dan keindahan kota sebenarnya lebih kepada manajemen dan pengaturan tata letak PKL itu sendiri. Jika pemerintah mampu melakukan penataan yang baik, keberadaan PKL tidak akan mengganggu, melainkan justru mendukung perekonomian lokal dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan barang dagangan. Silakan untuk tim pro untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat kalian dalam waktu 30 menit. Pada banyak kasus, keberadaan PKL di trotoar, badan jalan, atau area terlarang membuat kota terlihat semeraut dan tidak tertata. Penempatan lapak yang tidak teratur, sampah, serta kerumunan pembelian sering memicu kemacetan dan menurunkan estetika kota. Kota yang indah dan tertib akan lebih nyaman bagi warganya dan menarik bagi wisatawan maupun investor. Baik, terima kasih kepada kedua tim telah memberikan argumen pendapat. Selanjutnya ke sesi pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara yang tepat untuk menata PKL agar tetap bisa berdagang tanpa mengganggu arus lalu lintas. Silakan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 30 Cara menit. yang tepat adalah dengan membuat zona khusus PKL yang strategis tapi tidak mengganggu lalu lintas. Misalnya di pasar tradisional
area pedestrian yang cukup luas atau kawasan yang memang disiapkan untuk usaha mikro. Pemerintah bisa menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, tempat sampah, dan penerangan. Penataan ini harus disertai peraturan yang tegas dan pengawasan berkala agar tetap tertib. Jawabannya, dan silakan untuk tim kontra untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kalian dalam waktu 30 detik. Kami berpendapat pemerintah harus menyediakan fasilitas khusus bagi PKL di lokasi strategis yang masih berada di pusat keramaian. Fasilitas ini bisa berupa shelter PKL yang tertata rapi dengan akses yang teratur. Selain itu, pemerintah perlu melakukan dialog dengan para PKL untuk mendengarkan kebutuhan dan kesulitan mereka agar tercipta solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penegakan aturan yang tegas tapi adil juga penting, seperti jam operasional yang diatur dengan baik agar lalu lintas tetap lancar pada jam-jam sibuk. Terima kasih atas jawaban dari kedua tim. Sekarang masuk ke sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Arya. Dipersilakan untuk Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hasil debat kelompok ini. Debat tentang keberadaan PKL di jalan protokol menunjukkan adanya dua kepentingan utama, kebutuhan dan ketertiban kota dan hak pedagang kecil untuk mencari nafkah. Pihak pro menekankan pentingnya relokasi PKL untuk menjaga estetika kota, kelancaran lalu lintas, dan ketertiban umum. Mereka juga menekankan bahwa pemindahan harus dilakukan secara manusiawi dan terencana agar tidak merugikan pedagang. Sementara itu, pihak kontra menyoroti bahwa PKL adalah bagian penting dari ekonomi rakyat dan memberikan warna pada kehidupan kota. Mereka berpendapat bahwa masalah kemacetan dan keindahan kota bukan hanya karena PKL, tapi lebih karena kurangnya pengaturan yang baik. Pihak kontra menawarkan alternatif seperti penataan jam operasional, penataan jalur khusus, dan dialog antara pemerintah dan pedagang untuk mencari solusi yang lebih adil dan manusiawi. Pihak yang menang kontra. Alasan pihak kontra memiliki argumentasi yang lebih mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pada pedagang kecil, serta menekankan pentingnya dialog dan solusi bersama. Mereka mengajukan alternatif yang lebih fleksibel dan realistis ketimbang hanya memindahkan PKL, yang seringkali malah memunculkan masalah sosial baru. Selain itu, mereka menekankan bahwa penataan dan pengaturan yang baik adalah kunci, bukan sekedar relokasi. Argumen ini lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan kota dan rakyat kecil. Terima kasih kepada Arya telah membacakan kesimpulan. Dengan demikian, debat hari ini telah selesai. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi rakyat kecil dengan ketertiban umum di ruang kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.